Ikuti jalan bata kuning. Sebagaimana sumber lain otoritas yang manapun, perasaan juga memiliki kelemahan. Humanisme berasumsi bahwa setiap manusia memiliki satu batin otentik. Tetapi ketika saya berusaha mengikutinya, saya sering menghadapi kebisuan atau hiruk-pikuk suara-suara yang bertentangan. Untuk mengatasi problem ini, humanisme memproklamasikan tidak hanya satu sumber otoritas baru, tetapi juga sebuah metode baru untuk menilai otoritas itu dan mendapatkan pengetahuan sejati. Di Eropa abad pertengahan, rumus utama untuk pengetahuan adalah pengetahuan sama dengan kitab suci kali logika. Jika orang ingin tahu jawaban atas sebuah pertanyaan penting, mereka akan membaca kitab suci dan menggunakan logika mereka untuk memahami makna sesungguhnya teks kitab suci. Misalnya, para sarjana yang ingin menentukan bentuk bumi menelusuri Bible untuk mencari referensi yang relevan. Orang mengemukakan bahwa dalam Ayub 38 ayat 13 dikatakan, Tuhan bisa memegang ujung-ujung bumi dan orang-orang fasik dikebaskan darinya. Ini menunjukkan demikian cendekiawan memberi alasan bahwa karena bumi memiliki ujung-ujung yang bisa dipegang oleh Tuhan, maka pasti bumi berbentuk persegi datar. Orang bijak lainnya menolak penafsiran ini, menyerukan perhatian pada Yesaya 40 ayat 22 yang menyatakan Tuhan bertahta di atas lingkaran bumi. Bukankah itu bukti bahwa bumi bulat? Dalam praktiknya, ini berarti bahwa para sarjana mencari pengetahuan dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah dan perpustakaan, membaca lebih banyak teks, dan mempertajam logika sehingga mereka bisa memahami teks-teks itu dengan benar. Revolusi saintifik mengajukan rumus yang sangat berbeda untuk pengetahuan. Pengetahuan sama dengan data empiris kali matematika. Jika kita ingin tahu jawaban atas suatu pertanyaan, kita perlu mengumpulkan data empiris yang relevan, kemudian menggunakan alat-alat matematika untuk menganalisisnya. Misalnya, jika kita ingin mengukur bentuk sederhananya bumi, kita bisa memulai dengan mengamati matahari, bulan, dan planet dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Setelah kita mengumpulkan hasil observasi yang banyak, kita bisa menggunakan trigonometri untuk menyimpulkan tidak hanya bentuk bumi, tetapi juga struktur seluruh sistem tata surya. Dalam praktiknya, ini berarti para ilmuwan mencari pengetahuan dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun di observatorium, laboratorium, dan ekspedisi riset, mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak data empiris dan mempertajam alat-alat matematika mereka sehingga mereka bisa menginterpretasikan data dengan benar. Rumus saintifik untuk pengetahuan itu menghasilkan terobosan yang mencengangkan dalam astronomi, fisika, kedokteran, dan melipat gandakan disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Namun ia memiliki kelemahan besar. Ia tak bisa menangani masalah nilai dan makna. Para cendekiawan abad pertengahan bisa menentukan dengan kepastian absolut bahwa membunuh dan mencuri itu salah, dan bahwa tujuan kehidupan manusia adalah menjalankan perintah Tuhan karena kitab suci mengatakan demikian. Para ilmuwan tidak bisa memberikan ketetapan-ketetapan elitis semacam itu. Tak ada jumlah data dan tak ada sihir matematika yang bisa membuktikan bahwa membunuh itu salah. Namun masyarakat manusia tidak bisa bertahan tanpa ketetapan-ketetapan nilai semacam itu. Satu jalan untuk mengatasi kesulitan ini adalah terus menggunakan rumus lama abad pertengahan bersama metode saintifik yang baru. Ketika berhadapan dengan sebuah problem praktis, seperti menentukan bentuk bumi, membangun sebuah jembatan, atau mengobati penyakit,
Kita mengumpulkan data empiris dan menganalisisnya secara matematis. Ketika berhadapan dengan problem etis, seperti menentukan apakah perceraian, aborsi, dan homoseksualitas dibolehkan, kita membaca kitab suci. Solusi ini diadopsi pada tingkat tertentu oleh banyak masyarakat modern dari Inggris Victoria sampai Iran abad ke-21. Meskipun demikian, humanisme menawarkan sebuah alternatif. Setelah manusia mendapatkan kepercayaan pada dirinya sendiri, sebuah rumus baru untuk memperoleh pengetahuan etis muncul. Pengetahuan sama dengan pengalaman kali sensitivitas. Jika kita ingin tahu jawaban atas pertanyaan etis apapun, kita perlu menjangkau pengalaman dalam diri kita dan mengamatinya dengan sensitivitas tinggi. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa kita mencari pengetahuan dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan pengalaman-pengalaman, mempertajam sensitivitas kita, sehingga kita bisa memahami pengalaman-pengalaman ini dengan benar. Apa sih sebetulnya pengalaman itu? Pengalaman bukanlah data empiris. Sebuah pengalaman tidak terdiri dari atom-atom, gelombang-gelombang elektromagnetik, protein-protein atau angka-angka. Namun pengalaman adalah fenomena subjektif yang terdiri dari 3 unsur utama: sensasi, emosi, dan pikiran. Pada saat manapun, pengalaman saya berisi segala yang saya rasakan. Pada saat manapun, pengalaman saya berisi segala yang saya rasakan, panas, senang, tegang, dan lain-lain. Segala yang dialami emosi saya, cinta, takut, marah, dan lain-lain, dan apapun yang muncul dalam pikiran saya. Lalu apa yang disebut sensitivitas? Ini berarti 2 hal. Pertama, memperhatikan sensasi, emosi, dan pikiran saya. Kedua, membiarkan sensasi, emosi, dan pikiran ini memengaruhi saya. Benar, saya tidak boleh membiarkan angin lalu menyapu saya. Namun saya harus terbuka pada pengalaman baru dan membolehkannya mengubah pandangan-pandangan, perilaku, bahkan kepribadian saya. Pengalaman dan sensitivitas saling membangun dalam siklus yang tak pernah berhenti. Saya tidak bisa mengalami apapun jika saya tidak punya sensitivitas, dan saya tidak bisa mengembangkan sensitivitas jika tidak mengalami beragam pengalaman. Sensitivitas bukan kemahiran abstrak yang bisa dikembangkan dengan membaca buku atau mendengarkan kuliah. Ia adalah keterampilan praktis yang hanya bisa menjadi masak dan matang dengan menerapkannya dalam praktik. Teh misalnya. Saya memulai dengan minum teh biasa yang sangat manis sambil membaca koran pagi. Teh menjadi semacam dalih untuk menggandrungi gula. Suatu hari, saya menyadari bahwa antara gula dan koran. Saya hampir tidak merasakan teh sama sekali. Jadi saya mengurangi jumlah gula, menyingkirkan koran, menutup mata dan fokus pada tehnya saja. Saya mulai menyesap aroma dan rasa uniknya. Tak lama kemudian saya asyik bereksperimen dengan bermacam-macam teh, hitam dan hijau, membandingkan rasanya yang nikmat dan aromanya yang menggoda. Dalam beberapa bulan, saya meninggalkan label supermarket dan membeli teh di Harrods. Kesukaan istimewa saya tumbuh pada teh Pandadung dan pegunungan Ya'an di Provinsi Sichuan yang dibuat dari daun-daun semak teh yang disuburkan dengan kotoran beruang-beruang panda. Begitulah secangkir teh. Pada satu waktu, saya menajamkan sensitivitas pada teh dan menjadi seorang penikmat teh. Jadi, jika pada hari-hari pertama saya minum teh,
Anda sajikan teh pandadung dalam cangkir porselen dinasti Ming, saya tidak akan mengapresiasinya lebih dari teh celup. Anda tidak bisa mengalami sesuatu jika Anda tidak memiliki sensitivitas yang diperlukan, dan Anda tidak bisa mengembangkan sensitivitas kembali dengan menjalani satu untayan panjang pengalaman. Yang berlaku pada teh berlaku juga pada semua pengetahuan estetika dan etis lainnya. Kita tidak lain dengan kesadaran yang sudah siap pakai. Seiring kehidupan yang kita lalui, kita menyadari orang dan orang menyakiti kita. Kita menyakiti orang dan orang menyakiti kita. Kita berbuat dengan penuh kasih sayang dan orang lain menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Jika kita memberi perhatian, sensitivitas moral kita menjadi lebih tajam, dan pengalaman-pengalaman ini menjadi sumber pengetahuan etis yang berguna tentang apa yang baik, apa yang benar, dan siapa sesungguhnya saya. Karena itu, humanisme memandang kehidupan sebagai proses bertahap, dari perubahan dalam diri, bergerak dari kebodohan menuju pencerahan dengan sarana pengalaman. Tujuan tertinggi dari kehidupan humanis adalah mengembangkan sepenuhnya pengetahuan Anda melalui keragaman luas pengalaman intelektual, emosional, dan fisik. Pada awal abad ke-19, Wilhelm von Humboldt, salah satu arsitek utama sistem pendidikan modern, mengatakan bahwa tujuan dari eksistensi adalah penyulingan seluas mungkin pengalaman kehidupan menjadi kebijaksanaan. Dia juga menulis bahwa hanya ada satu puncak dalam kehidupan, mengukur dalam perasaan segala hal yang manusiawi. Ini benar-benar bisa menjadi moto humanis. Menurut falsafah Cina, dunia dipelihara oleh pengaruh kekuatan yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi yang disebut yin dan yang. Ini mungkin tidak benar dalam dunia fisika, tetapi jelas benar dalam dunia modern yang tercipta dari perjanjian antara sains dan humanisme. Setiap yang saintifik mengandung dalamnya sebuah yin humanis, dan begitu pula sebaliknya. Yang memberi kita kekuatan, sementara yin memberi kita makna dan ketetapan etis. Yang dan yin dalam modernitas adalah akal dan emosi, laboratorium dan museum, garis produksi dan supermarket. Orang sering hanya melihat yang dan membayangkan betapa bahwa dunia modern kering, saintifik, logis, dan utilitarian bertumpu pada asas manfaat, sebagaimana sebuah laboratorium atau pabrik. Namun dunia modern juga sebuah supermarket yang luar biasa. Tak ada budaya dalam sejarah menghargai makna semacam itu bagi perasaan, hasrat, dan pengalaman manusia. Pandangan humanis tentang kehidupan sebagai suatu rangkaian pengalaman telah menjadi mitos dasar dari banyak industri modern, dari pariwisata sampai seni. Agen-agen perjalanan, para chef restoran tidak menjual kepada kita tiket penerbangan, hotel, atau makan malam mewah. Mereka menjual kepada kita pengalaman-pengalaman baru. Demikian pula, kalau sebagian besar narasi pramodern fokus pada peristiwa dan perbuatan eksternal, novel-novel, film-film, dan puisi-puisi modern sering menekankan perasaan. Epos-epos Yunani, Romawi, dan romansa kekesatriaan adalah katalog-katalog perbuatan heroik, bukan perasaan. Satu bab menggambarkan betapa beraninya seorang kesatria memerangi raksasa yang mengerikan dan membunuhnya. Bab lain menguraikan bagaimana sang kesatria menyelamatkan seorang putri cantik dari naga penyembuh api dan membunuh sang naga. Bagian yang lain menceritakan bagaimana tukang sihir jahat menculik putri, tetapi sang kesatria memburu si tukang sihir dan membunuhnya. Tak terlalu mengherankan bahwa pahlawannya adalah kesatria, bukan tukang kayu atau petani,
karena petani tidak melakukan perbuatan heroik yang krusial. Para pahlawan tidak menjalani proses signifikan apapun dalam membentuk dirinya. Achilles, Arthur, Roland, dan Lancelot adalah pejuang tak kenal takut dengan sudut pandangan dunia keksatriaan. Sebelum berlaga dalam perbuatan petualangan mereka, dan mereka tetap menjadi pejuang tak kenal rasa takut dengan pandangan dunia yang tetap sama sampai akhir. Semua raksasa yang mereka bunuh dan semua putri yang mereka selamatkan menegaskan keberanian dan kegigihan mereka, tetapi pada akhirnya mengajarkan kepada mereka sedikit hal saja. Humanis fokus pada perasaan dan pengalaman, bukan pada perbuatan atau seni yang diwahyukan. Wordsworth, Dostoevsky, Dickens, dan Zola kurang peduli pada urusan kesatria pemberani dan aksi-aksi heroik. Mereka lebih suka menggambarkan bagaimana perasaan para buruh biasa dan istri rumahan. Sebagian orang percaya bahwa Ulysses karya Joyce merepresentasikan puncak dari fokus modern pada kehidupan batin, bukan aksi-aksi eksternal. Dalam 260.000 kata, Joyce menggambarkan suatu hari dalam kehidupan warga Dublin, Stephen Dedalus dan Leopold Bloom, yang hanya dalam sehari itu melakukan tak ada yang istimewa sama sekali. Sedikit orang yang benar-benar membaca Ulysses dari awal sampai akhir, tetapi perubahan fokus sama yang kini menegaskan banyak budaya populer kita juga. Di Amerika Serikat, serial TV Survivor sering dipuji atau dipersalahkan karena membuat reality show menjadi acara yang paling digemari. Survivor adalah reality show pertama yang berhasil mencapai rating teratas Nielsen pada tahun 2007. Majalah Time menempatkannya dalam daftar 100 acara TV terhebat sepanjang masa. Dalam setiap putaran, 20 peserta dalam pakaian bikini diisolasi di pulau tropis. Mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan, dan pada setiap episode, voting dilakukan untuk mendepak salah satu peserta. Peserta terakhir yang tersisa membawa pulang $1 juta. Halayak pecinta karya Homer di Yunani, penonton di Imperium Romawi, atau orang-orang di Eropa abad pertengahan pasti menganggap ide itu tidak asing dan sangat menarik. 20 petarung masuk, hanya satu hero yang keluar. Hebat. Begitu mungkin seorang pangeran Homeric, seorang bangsawan Romawi, atau seorang kesatria perang salib bergumam saat duduk menonton. Tentu saja kita akan segera melihat petualangan yang mengagumkan, pertarungan hidup mati, dan aksi-aksi tiada tanding, heroisme dan pengkhianatan. Para pejuang mungkin akan saling tusuk punggung atau menumpahkan isi perut mereka agar bisa dilihat semua orang. Alangkah mengecewakan, penusukan punggung dan penumpahan isi perut hanyalah sebuah metafora. Setiap episode berlangsung sekitar setengah jam. Di luar itu, selama 15 menit diambil untuk iklan pasta gigi, sampo, dan serial. 5 menit digunakan untuk tantangan yang luar biasa kekanak-kanakan, seperti siapa yang bisa melempar paling banyak kelapa ke sebuah simpai, atau siapa yang bisa makan paling banyak serangga dalam 1 menit. Selebihnya waktu digunakan para hero hanya berbincang-bincang tentang perasaan mereka. Sang pria bilang ini dan sang wanita bilang itu. Saya merasa ini dan saya merasa itu. Jika seseorang kesatria perang salib benar-benar duduk untuk menonton Survivor, dia mungkin segera meraih kapal perangnya dan menghantam TV karena bosan dan frustrasi.
kita mungkin anggap kesatria abad pertengahan tidak sensitif dan brutal. Jika mereka hidup di tengah kita, kita akan mengirim mereka ke terapis yang bisa membantu mereka bersentuhan dengan perasaan-perasaan mereka sendiri. Inilah yang terjadi pada manusia kaleng Tin Man dalam The Wizard of Oz. Dia berjalan menyusuri jalan bata kuning bersama Dorothy dan teman-temannya, berharap bahwa saat mereka sampai di Oz, penyihir besar akan memberinya sebuah hati. Begitu pula Scarecrow ingin sebuah otak dan singa inginkan keberanian. Pada akhir perjalanan, mereka menemukan bahwa penyihir besar itu adalah seorang tukang obat dan dia tak bisa memberi yang mereka semua harapan. Namun, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Segala hal yang mereka dambakan sudah ada dalam diri mereka sendiri. Belum pernah ada kebutuhan akan penyihir seperti Tuhan dalam rangka menjadi sensitif, bijak, dan berani. Anda hanya perlu mengikuti jalan bata kuning dan membuka diri pada apapun pengalaman yang Anda lalui sepanjang jalan. Pelajaran yang sama dipelajari oleh Kapten Kirk dan Kapten Jean-Luc Picard pada saat menjelajahi galaksi dalam pesawat ruang angkasa Enterprise yang dirasakan oleh Huckleberry Finn dan Jim saat mereka menyusuri sungai Mississippi, oleh Wyatt dan Billy saat mereka menunggang Harley Davidson dalam Easy River, dan oleh tokoh yang tak terhitung jumlahnya di banyak sekali filem yang meninggalkan kota kelahiran di Pennsylvania atau mungkin New South Wales, bepergian dengan convertible, mobil yang atapnya bisa dibuka, atau mungkin sebuah bus melintasi berbagai pengalaman yang mengubah kehidupan, bersentuhan dengan batin mereka sendiri, dan berbicara dengan perasaan mereka, dan akhirnya mencapai San Francisco atau mungkin Alice Springs sebagai individu yang lebih baik atau lebih bijaksana.